saya akan membahas tentang digital literasi dan e-commerce. Apa itu digital literasi? Digital literasi adalah kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hal ini membutuhkan untuk mengenali dan menggunakan kekuatan itu, untuk memanipulasi dan mengubah media digital, untuk mendistribusikan pervasively dan mudah mengadaptasi mereka untuk menjadi bentuk-bentuk baru. Digital literasi tidak menggantikan bentuk-bentuk baru. Digital literasi juga tidak menggantikan bentuk-bentuk tradisional dari digital literasi. Itu dibangun berdasarkan fondasi bentuk tradisional dari digital literasi. Penelitian sekitar digital literasi berkaitan dengan aspek-aspek yang lebih luas terkait dengan belajar cara efektif, menemukan, menggunakan, meringkas, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi saat menggunakan teknologi digital. Digital literasi meliputi semua perangkat digital seperti perangkat keras komputer, perangkat lunak, internet, dan ponsel. Seseorang menggunakan keterampilan ini untuk berinteraksi dengan masyarakat atau dapat disebut juga warga digital. Yang kedua, peran digital literasi di berbagai bidang. Digital literasi pada dunia kerja dan wirausaha. Beberapa skill yang dibutuhkan dunia kerja dan usaha saat ini. 1. Kemampuan dalam mengoperasikan komputer. 2. Kemampuan teknis jaringan maupun programmer. 3. Kemampuan non-teknis namun juga memerlukan peranan komputer, desain grafis, animasi, dokumentasi, marketing, dan online percetakan, dan lain-lain. Digital literasi pada pendidikan. 1. Peranan pendidikan dalam digital literasi meliputi sekolah dan perguruan tinggi dalam menyediakan tenaga-tenaga terampil di bidang digital literasi. Untuk memaksimalkan peranan pendidikan terhadap digital literasi, maka kurikulum pendidikan harus mengikuti standar pendidikan serta ditunjang dengan pengajar profesional di bidangnya. 3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menunjang digital literasi di dunia pendidikan, yaitu dengan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi kepada masyarakat serta pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan belajar mengajar baik di sekolah maupun di perguruan tinggi. Digital literasi pada masyarakat atau masyarakat digital. 1. Masyarakat digital akan mempermudah program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah seperti konsep e-government, smart city. 2. Masyarakat digital turut berperan dalam mencetak individu-individu yang juga memiliki kemampuan digital literasi. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan tempat tinggal individu tersebut. Yang ketiga, selain di dalam kehidupan nyata, masyarakat digital di dunia maya, internet atau online juga memiliki peranan dalam perkembangan digital literasi di masyarakat, seperti terbentuk forum-forum online, milis, serta jaringan sosial yang turut mempengaruhi perkembangan digital literasi. Literasi digital dalam pembelajaran bahasa. Peran literasi digital dalam kurikulum sangat penting karena bertujuan membantu pelajar untuk mencapai hal-hal berikut: memperoleh pengetahuan teknis digital secara efektif, kompeten dalam menggunakan media digital untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, memahami dimensi sosial dan dampak media digital dalam masyarakat modern kita, dan menumbuhkan sikap positif tentang media digital dan menghadapi tuntutan zaman modern. Dampak positif: perkembangan teknologi yang sangat pesat, semakin berkembangnya layanan dan fasilitas berbasis internet memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi. Dampak negatifnya adalah pencurian data dan informasi rahasia terhadap suatu perusahaan, organisasi, dan negara.
meningkatnya pelanggaran privasi seseorang, meningkatnya penipuan secara digital, pornografi, kekerasan yang ditampilkan untuk konsumsi publik. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah suatu proses penjualan dan pembelian produk maupun jasa yang dilakukan secara elektronik, yaitu melakukan jaringan komputer atau internet. Arti lain dari e-commerce adalah pemakaian teknologi informasi dan komunikasi, pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis dan untuk menciptakan, mengubah dan mendefinisikan kembali hubungan yang baru antara penjual dan pembeli. E-commerce atau electronic commerce bisa diartikan sebagai mekanisme transaksi jual beli dan dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi. E-commerce dapat dipandang sebagai revolusi di bidang perdagangan. Manfaat bagi pemilik usaha. Berikut beberapa manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. 1. Kemudahan dalam aktivitas jual beli. 2. Memangkas biaya pemasaran. 3. Kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen. 4. Dapat menjangkau target market yang lebih luas. 5. Penyebaran informasi lebih mudah dan cepat. 6. Proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen dengan adanya e-commerce adalah: 1. Konsumen dapat berjalan dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. 2. Konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. 3. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Kelebihan: revenue stream, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Melebarkan jangkauan atau global reach. 3. Meningkatkan customer loyalty. 4. Meningkatkan supplier management. 5. Memperpendek waktu produksi. 6. Meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. 7. Dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar. 8. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. Kekurangan dari e-commerce adalah: 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. 2. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam. 3. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya, seorang hacker yang berhasil membobol sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. 4. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini dikarenakan berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan oleh pihak lain dengan sengaja yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. 5. Kerugian yang tidak terduga terjadi karena adanya yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. 6. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu bisa mentransfer uang dari rekening ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Jenis-jenis e-commerce. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan atau antar perusahaan. Produsen dan perdagangan tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan ED, Electronic Data Interchange, dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis.
EDI atau Electronic Data Interchange adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari suatu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contoh website e-commerce B2B adalah Bizzy dan Ralali. Bizzy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam hal pengadaan, suplai, dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Bizzy antara lain office supplies, ATK, elektronik, pantry, dan lain-lain. Contoh salah satu website yang menerapkan jenis e-commerce B2B, Ralali adalah salah satu perusahaan B2B e-commerce Indonesia yang menjual produk-produk MRO, Maintenance, Repair, and Operational. Dengan perusahaan PT Raksasa Laju Lintang yang telah aktif sejak 2013, Ralali menyediakan berbagai macam kebutuhan otomotif, alat ukur, GPS, dan peralatan listrik lainnya. 2. Business to Consumer (B2C). B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Conversational commerce era baru e-commerce. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Sementara di negara maju seperti Amerika sudah banyak kisah sukses e-commerce yang berhasil di bidang retail online. Salah satu contoh penerapan jenis e-commerce B2C jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional, konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang cepat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri. Ketiga, consumer to consumer C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antara konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Lamidung. Di sana penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Namun, ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi seperti belanja dan Elevenia. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi komputer masyarakat. Terima kasih.